Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar tentang siklus air ya. Di rumah kalian ada air segitu banyaknya yang dapat digunakan untuk mandi, cuci-cuci, dan juga masak, minum. Itu kira-kira siklusnya gimana sih? Ayo kita belajar bersama. Baiklah anak semua, yang pertama kita akan mempelajari pengertian dari siklus air ya. Nah, kira-kira pengertian dari siklus air itu apa? Nah, siklus air ini adalah, coba kalian perhatikan dulu. Siklus air itu adalah terjadi seperti ini ya. Air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Karena terkena panas matahari, air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air, kemudian uap air akan naik ke tempat tinggi dan juga dingin. Selanjutnya dampak dari siklus air ya. Kira-kira dampak dari siklus air apa? Menguntungkan atau merugikan? Dampak siklus air. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan juga iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas ya. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya uap air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi siklus air. Nah, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air ya. Nah, coba yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan ini juga dapat menyebabkan mempengaruhi siklus air ya. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Nah, ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atas dan humus. Akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu hutan gundul dapat menyebabkan banjir ya. Berikutnya pencemaran. Nah, pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air adalah pencemaran yang terjadi di laut, karena laut adalah bagian terbesar ya dari bumi. Misalnya pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan, akibatnya jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang. Sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit ya. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan pun juga akan mempengaruhi siklus air. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan. Pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan bermotor dan juga mesin pabrik. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan melukai hewan serta manusia. Pembangunan daerah perkotaan. Gas-gas ini nanti juga akan menyebabkan banyak pabrik dan juga kendaraan bermotor, mesin pabrik ini nanti juga mengganggu ya. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan jalan beraspal. Akibatnya semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan, sehingga dapat mengganggu siklus air. Baiklah, sekarang kita berlatih soal ya setelah kalian belajar tentang siklus air tadi. Nah, air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini dikarenakan apa? Mengalami apa? Yaitu apakah penambahan, perputaran, jumlah air sangat banyak, percampuran. Coba klik perputaran. Ya, benar ya. Ini karena ada sirkulasi. Peristiwa penguapan dalam daur air terjadi akibat apa? Yaitu apakah di sini sinar matahari? Gayat, coba sinar matahari. Ya, benar. Air hujan dapat menjadi air tanah karena proses apa? Pengendapan, peresapan, penguapan, pengembunan. Coba peresapan. Ya, betul ya.
Evaporasi adalah peristiwa air apa? Evaporasi apakah penguapan, pengembunan, pengendapan, peresapan? Coba penguapan. Ya, betul, penguapan. Evaporasi adalah titik-titik apa? Nah, evaporasi adalah apa? Coba evaporasi, kondensasi, presipitasi. Ya, betul. Uap air naik ke udara membentuk apa? Awan, pelangi, air es. Coba awan. Ya, betul, awan. Demikianlah anak-anak semua tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang siklus air ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.